Sejumlah peneliti dunia sedang meneliti mutasi virus corona. Sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam telah melaporkan hasil penelitiannya ke WHO. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Apakah virus corona bermutasi? Pemaparannya akan disampaikan Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Ade Mulia dan juga pemirsa, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya mengutip pernyataan atau hasil penelitian dari sejumlah ilmuwan dunia. Ada Amerika Serikat dan juga Inggris. Kita lihat informasi grafis yang pertama, yaitu hasil penelitian dari ilmuwan Amerika Serikat. Ini disampaikan oleh seorang ilmuwan bernama Gillian Carmichael, peneliti pasca doktoral Fakultas Kedokteran Icahn di Mount Sinai. Ini universitasnya berbasis di New York, Amerika Serikat. Dan dia memastikan bahwa ketika virus membuat lebih banyak dari dirinya sendiri, ketika virus ini mereplikasi, pada dasarnya ia harus membuat salinan DNA atau RNA yang membentuk virus yang mengode informasi genetikanya. Dipastikan bahwa virus mempunyai kemampuan untuk bermutasi, termasuk virus corona yang saat ini sedang menjadi pandemi di dunia. Dan Gillian juga menyebutkan bahwa ketika proses ini, mesin virus terkadang membuat kesalahan sehingga hasil mutasi tidak terlalu baik dan juga identik dengan spesies mutasi sebelumnya, pemirsa. Ini versi dari penelitian Amerika Serikat. Inggris juga sudah melakukan hal serupa. Kita lihat informasi grafis berikutnya dari hasil penelitian negara Eropa. Di sini ada Inggris, kita baca bersama, semua virus bermutasi secara alamiah. Mutasi itu bukanlah hal yang buruk dan tidak ada yang menyarankan SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini bermutasi lebih cepat atau lebih lambat dari yang diharapkan. Sejauh ini kami tidak dapat mengatakan apakah SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini, virus corona ini, menjadi lebih atau kurang mematikan maupun lebih atau kurang menular. Artinya bahwa virus ini atau virus corona ini dipastikan bisa bermutasi, namun peneliti dari Inggris ini belum bisa memastikan apakah menjadi lebih ganas begitu atau tidak. Dan penelitian ini diambil dari sekitar 7.500 sampel yang ada di UCL Genetics Institute. Dan kita lihat bagaimana dengan tabel mutasi virus corona di informasi grafis berikutnya, pemirsa. Jadi sejauh ini dari berbagai negara yang sudah melakukan penelitian dari mutasi dan juga evolusi virus corona ini, maka dikelompokkan ada 3 tipe virus corona, dinamakan tipe A, B, dan juga C. Untuk tipe A ini pertama kali ditemukan pada November 2019, bahkan ada indikasi lebih awal lagi dari November 2019. Penemuannya di mana untuk tipe A? Tipe A ditemukan di Tiongkok, khususnya di Yunan saja. Dan faktanya untuk tipe A ini jarang ditemukan di Tiongkok, khusus di Yunan saja. Dan tipe A ini juga ditemukan di Australia dan juga di berbagai negara bagian Amerika Serikat kecuali New York, pemirsa. Dan tipe A ini adalah virus corona tipe A yang menjangkiti 2/3 kasus positif corona di Amerika Serikat. Karakteristiknya ini adalah tipe A adalah yang paling awal dan melompat dari kelelawar serta sebagai inangnya lalu ke manusia. Proses perpindahan ini disebut zoonosis, perpindahan virus dari binatang ke manusia disebut zoonosis. Sementara untuk tipe B ini adalah epicenter awal yang lokasi penemuannya berada di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, lalu berkembang ke negara Asia Timur lainnya, ada Jepang, Korea Selatan, hingga akhirnya ke Eropa dan juga Amerika Serikat, khususnya New York untuk tipe B. Karakteristiknya, tipe B ini adalah hasil mutasi dari tipe A dan mudah menginfeksi sistem kekebalan tubuh manusia. Berbeda dengan tipe A, untuk tipe B ini adalah yang ditemukan pada akhir Desember 2020 di Wuhan, Tiongkok, hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kita lihat bagaimana dengan tipe C, di mana saja penyebarannya, pemirsa. Untuk tipe C, A dan B terjadi di sejumlah wilayah Tiongkok dan juga sudah mulai menyebar ke Eropa. Sementara secara spesifik untuk virus corona tipe C menyebar hingga ke Asia Tenggara, Singapura, ada juga Hong Kong dan Taiwan di Asia Timur, Korea Selatan, Eropa, ada Prancis, Italia, Swedia, Inggris, California, Amerika Serikat, dan juga Brazil. Ini adalah sejumlah fakta dari tabel mutasi dan juga evolusi dari virus corona. Lalu sebenarnya apa itu evolusi dan juga mutasi? Kita lihat informasi grafis berikutnya. Ini adalah hasil pemaparan dari sejumlah ahli. Saya akan membacakan definisinya saja, yaitu kalau evolusi perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan evolusi ini biasanya disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi,
mengenai reproduksi dari virus itu sendiri dan juga proses seleksi alamiah. Seperti yang disampaikan oleh ilmuwan dari Amerika tadi bahwa proses mutasi dari virus corona ini berlangsung secara alami, pemirsa. Bahkan proses zoonosis disampaikan juga bisa terjadi, yaitu perpindahan dari binatang ke manusia. Sementara kalau mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen atau mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Sekarang kita lihat lebih detail lagi bagaimana dengan sifat virus corona ini setelah bermutasi dengan 3 tipe tadi dan menyebar ke seluruh dunia. Kita lihat informasi grafis berikutnya, yaitu tentang sifat virus. Secara khusus adalah virus corona. Jadi umumnya virus ini berukuran kecil dalam skala atau dalam bentuk nanometer, pemirsa. Ada juga yang berukuran besar, ini pengecualian, dan sifatnya tidak dapat hidup di luar sel inang dalam waktu yang lama. Artinya virus ini bersifat parasit atau dia menumpang hidup pada inangnya. Contoh kasusnya kasus virus SARS pada tahun 2002, dari virus kelelawar pindah ke musang, lalu ke manusia seperti sekarang. SARS-CoV-2 atau COVID-19 sifatnya juga sama, pemirsa, artinya seperti itu. Oke, kita lihat lebih dalam lagi bagaimana dengan sifat virus corona. Ini sifat virus secara umum, sementara itu untuk corona saya mengutip hasil penelitian dari China, lebih cepatnya dilakukan oleh Li Lanchuan dari Zhejiang University di Tiongkok, bahwa sejauh ini dari Desember mulai bermunculan, bahkan November sudah ada 33 mutasi genetik yang ditemukan dari hasil penelitian di Tiongkok. Dan 19 diantaranya adalah mutasi baru. Kita baca hasilnya, bahwa riset dilakukan dengan menganalisis strain virus yang diisolasi dari 11 pasien COVID-19 dipilih acak dari Hangzhou, Provinsi Zhejiang. Kemudian diuji seberapa efisien virus dapat menginfeksi dan membunuh sel, pemirsa. Dan faktanya juga bahwa di Asia Timur ternyata meliputi Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Hong Kong, dan juga Makau, mutasi virus ini lebih lambat. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya atau negara-negara lainnya di dunia yang sifatnya mutasi virus berlangsung lebih cepat. Lalu bagaimana dengan mutasi virus corona di Indonesia, pemirsa? Walaupun secara resmi Indonesia belum melaporkan hasil penelitiannya kepada WHO, berbeda dengan negara tetangga yang sudah melaporkan, namun LBM Eijkman, Lembaga Biologi dan Molekuler, membenarkan bahwa mutasi memang terjadi sehingga ada beberapa tipe virus yang menyebar secara geografis ke seluruh dunia. Sekali lagi, beberapa tipe virus yang menyebar secara geografis ke seluruh dunia. Ini disampaikan oleh Wakil Kepala LBM Eijkman, bidang riset fundamental, Dr. Herawati Sudoyo, MS, PhD. Dan sebagai penutup, bagaimana dengan virus corona yang ada di Indonesia? Kesimpulannya, apakah masuk dalam kategori virus corona tipe A, tipe B, dan tipe C? Karena Indonesia belum melaporkan hasil penelitiannya kepada WHO dan belum juga ada penelitian resmi atau konferensi pers resmi terkait dengan virus yang ada di Indonesia ini. Yang artinya kalau kita melihat dari hasil penelitian Universitas Airlangga Surabaya yang disampaikan beberapa waktu sebelum ini, di Indonesia bisa saja ada virus corona tipe A, B, dan juga C. Kita tunggu keterangan resminya. Saya kembalikan ke Ade Mulia. Baik, terima kasih Dade Salampesi atas paparan datanya.